Sebelum berlanjut, di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian titik pertalian atau pertautan, pengertian pertalian primer dan sekunder, dan yang terakhir itu ada contoh kasus HPI. Titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat, atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Untuk mengetahui hukum, apa yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah hukum perdata internasional dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara hukum perdata internasional sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, dan setelah melalui proses kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam arti sekunder dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara hukum perdata internasional yang bersangkutan. Titik pertemuan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat, yaitu negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Kemudian, ada titik pertalian primer. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan hukum perdata internasional. Jadi, titik pertalian primer melahirkan hukum perdata internasional. Fungsi titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa hukum perdata internasional. Titik pertalian primer meliputi juga yaitu satu, kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Misalnya, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Belanda, atau seorang warga negara Indonesia melakukan suatu transaksi jual beli dengan seorang warga negara Jerman. Lalu, yang kedua adalah bendera kapal dan pesawat udara. Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Kebangsaan kapal atau pesawat udara ditentukan berdasarkan di negara mana kapal atau pesawat udara itu didaftarkan. Misalnya, perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan orang atau individu di atas kapal maupun pesawat udara seperti mengikat kontrak bisnis internasional, pengiriman barang melalui kargo, kecelakaan kapal, atau pesawat yang menimbulkan kerugian. Lalu, yang ketiga yaitu domisili. Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor penting timbulnya persoalan hukum perdata internasional. Yaitu misalnya seorang warga negara Inggris yang berdomisili di negara Yunani melangsungkan perkawinan dengan warga negara Inggris yang berdomisili di negara Prancis. Yang keempat yaitu tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seorang juga dapat melahirkan masalahnya hukum perdata internasional. Misalnya, dua orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan pernikahan di Indonesia. Lalu yang kelima, tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan. Umumnya, kebangsaan badan hukum ditentukan berdasarkan tempat atau negara di mana pendirian badan hukum tersebut didaftarkan. Misalnya, PT Indocoindo, sebuah perusahaan joint venture antara beberapa pengusaha Jepang dan Indonesia. PT tersebut didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Dengan demikian, status hukum PT tersebut adalah Badan Hukum Indonesia. Itu contoh lainnya Hong Ming Cho Ltd, sebuah perusahaan joint venture antara pengusaha Indonesia dan Singapura. Didirikan dan berkedudukan di Singapura, maka perusahaan yang bersangkutan berbadan hukum Singapura. Begitu juga perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan berkewarganegaraan Indonesia mendirikan perusahaan di Hong Kong. Karena didirikan beroperasi di Hong Kong, maka perusahaan tersebut harus tunduk pada hukum Hong Kong. Lalu yang keenam, pilihan hukum intern. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern dapat dikemukakan contoh sebagai berikut, yaitu dua orang warga negara Indonesia di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Inggris. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris karena adanya pilihan hukum oleh pihak yang menutup kontrak, pilihan hukum oleh para pihak yang menutup kontrak jual beli ke arah hukum yang berlainan dari internasional. Mereka akan melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Jadi bisa disebutkan juga yaitu titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI.
Faktor-faktor yang termasuk dalam titik pertahutan primer yaitu ada yang tadi saya sebutkan, yaitu kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara, serta domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum internasional. Itu penjelasan untuk titik taut primer. Lalu yang ketiga ada titik pertalian sekunder atau titik taut sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus dipergunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder adalah yang pertama, tempat terletak benda. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan hukum berkenaan dengan benda itu. Sebagai contoh, seorang warga negara Jerman hendak melampaukan hipotek atas tanah dan rumah kepunyaan warga negara Indonesia di mana benda tersebut terletak. Hukum yang harus dipakai adalah hukum Indonesia, yaitu di mana benda tetap bersangkutan terletak. Lalu yang kedua yaitu tempat diberlakukannya perbuatan hukum. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Contoh, seorang warga negara Indonesia membuat kontrak dengan perusahaan Jepang. Tempat di mana kontrak dilangsungkan Jakarta adalah faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku. Lalu yang ketiga yaitu tempat dilangsungkannya atau diresmikan perkawinan. Asas lex loci liberationis yang bermakna bahwa validitas materi perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Umumnya di berbagai sistem hukum berdasarkan asas legus regit extrem diterima asas bahwa validitas atau persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan lex loci liberationis. Beberapa asas yang berkembang di dalam hukum perdata internasional tentang akibat-akibat perkawinan seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya adalah bahwa akibat-akibat perkawinan tunduk pada A. Sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan lex loci liberationis. B. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. C. Yaitu sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. 4. Yaitu tempat ditandatanginya kontrak lex loci constitutionis. Menurut teori lex loci constitutionis, ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat. Jadi, tempat dibuatkannya suatu kontrak adalah faktor yang penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Di mana suatu kontrak dibuat, hukum dari negara itulah yang dipakai. Akan tetapi dalam praktek dagang internasional pada waktu sekarang ini prinsip tersebut suka sekali dipergunakan. Jelas hal ini apa yang dinamakan kontrak antara orang-orang yang tidak bertemu, tidak berada di tempat. Kontrak between absent person. Jika para pihak melangsungkan suatu kontrak tetapi tidak sampai bertemu, maka tidak ada tempat berlangsungkan kontrak. Lalu yang keempat yaitu tempat dilaksanakannya perjanjian. Kita melihat bahwa orang memakai tempat di mana harus dilaksanakan suatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan. Misalnya, seorang warga negara Indonesia mengadakan tentang pembangunan hotel di Jakarta, hukum Indonesia lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain dalam kontrak mereka, karena bangunan hotel bersangkutan telah berlangsungnya di Jakarta. Lalu yang keenam yaitu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan melanggar hukum dipakai menurut teori klasik hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Contoh, tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Ltd terhadap seorang preparator mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang merek di depan bengkel Ford Service, diadili menurut hukum Indonesia. Lalu yang ketujuh yaitu pilihan hukum. Maksud para pihak adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Misalnya, seorang warga negara Indonesia dan Eropa menentukan dalam kontrak perjanjian dagang mereka bahwa mereka bersepakat memakai hukum BW Indonesia. Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertama-tama oleh maksud dari para pihak. Apa yang dikehendaki para pihak, apa yang diingini para pihak. Jadi, di hukum perjanjian internasional, para pihak memiliki keleluasaan untuk memenuhi hukum mana yang digunakan. Di samping pilihan hukum secara tegas, dapat pula dilakukan pilihan secara diam-diam. Kita bisa menarik dari kenyataan-kenyataan di segala faktor-faktor sekitar kontrak ini apa yang dikehendaki oleh para pihak. Yang dimaksud secara diam-diam
bahwa para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hukum perdata yang berlaku yang mana secara harfiah. Misalnya, para pihak tidak menyatakan kami menghendaki hukum BW, tetapi dalam kontrak kalau salah satu pihak tidak membatalkan kewajibannya, perjanjian ini dengan sendirinya batal. Di saat itu, tanpa kita perlu memintanya di hadapan hakim dengan menyimpang dari pasal 126 BW, sehingga bisa dipahami bahwa para pihak telah secara diam-diam sepakat untuk memakai BW dalam penentuan hukumnya. Jadi, ada dua macam memilih hukum secara tegas atau secara diam-diam. Mengenai memilih hukum secara diam-diam ini, kita harus berhati-hati jangan sampai menarik kesimpulan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak. Menurut saudaraku Gautan, ada kemungkinan titik tahu sekunder jatuhnya bersamaan dengan titik tahu primer, yaitu kewarganegaraan menurut suatu perjanjian internasional Traktat Den Haag tahun 1902. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum nasional suami istri. Di sini, baik kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri menentukan syarat-syarat formal untuk melangsungkan perkawinan. Maka, baik kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri merupakan titik taut penentu. Di sini kita menentukan titik taut rangkap atau titik taut kumulatif. Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran tahun 1898 mengatakan bahwa sang istri mengikuti status hukum suaminya. Di sini kewarganegaraan suaminya akan menentukan kewarganegaraan istrinya, dan hukum nasional sang suami akan menentukan kemampuan daripada istrinya. Akan dijelaskan dengan contoh di mana seorang pria Tionghoa asing yang dalam tahun 1903 telah menikah secara adat di Tanjung Balai dengan seorang perempuan Cina Ching Teng Lat yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara Shin Chok Chun dan pertemuan Batak tahun 1923. Dia menikah lagi dengan perempuan Chin Ek Kyun yang di bawahnya pulang ke Tanjung Balai. Gugatan pemutusan perkawinan karena perjanjian disebabkan mirip dari JC berdasarkan pasal 27 BW ternyata tidak dapat dipakai karena pengadilan pidana dalam tahun 1926 mengatakan bahwa DJ berstatus asing, yaitu berwarga negara Tiongkok dan bukan kaulah negara Belanda. Maka hukum nasional Tiongkok lah yang berlaku dan di BW Tiongkok membolehkan untuk bigami. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Repalina tadi. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus dalam perdata internasional. Yang pertama itu ada kasus pertambangan Freeport. Kasus pelanggaran hukum perdata yang pertama ini terjadi pada tahun 2006. PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport MC Moran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, terlibat dalam sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang emas dan tambang di Papua. Sengketa ini melibatkan permasalahan terkait pembagian keuntungan, lingkungan hidup, dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran hukum perdata internasional yang melibatkan perusahaan asing dan pemerintah Indonesia. Yang kedua ada kasus Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce. Kasus pelanggaran hukum perdata yang kedua ini terjadi pada tahun 2015. Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, mengajukan gugatan terhadap Rolls-Royce ke perusahaan manufaktur mesin pesawat asal Inggris. Garuda Indonesia mengklaim bahwa Rolls telah melakukan praktik monopoli dalam menjual suku cabang mesin pesawat. Gugatan ini melibatkan pelanggaran hukum, persaingan internasional, dan hak konsumen. Yang ketiga ada kasus PT Jam Sostek dengan perusahaan asuransi asing. Kasus pelanggaran hukum perdata yang ketiga ini terjadi pada tahun 2012. PT Jam Sostek, perusahaan asuransi sosial di Indonesia, terlibat dalam sengketa dengan perusahaan asuransi asing terkait klaim ganti rugi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Sengketa ini melibatkan pertanyaan mengenai yurisdiksi, kewajiban asuransi, dan penyelesaian sengketa perdata internasional. Yang keempat itu ada kasus lahan perkebunan Indonesia. Selain 3 kasus pelanggaran hukum perdata yang di atas itu, terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait pelanggaran hak atas tanah dan lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan asing. Contohnya ada kasus pelanggaran hak adat oleh perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang mengakibatkan konflik agraria di beberapa wilayah Indonesia. Kasus-kasus ini melibatkan sengketa hukum perdata internasional terkait hak properti, hak masyarakat adat, dan tanggung jawab korporasi. Yang kelima ada kasus Chevron dengan lembaga lingkungan Eduader. Kasus pelanggaran hukum perdata yang kelima ini terjadi di luar Indonesia pada tahun 2011.
Terus perusahaan minyak Amerika Serikat terlibat dalam sengketa dengan lembaga lingkungan Ekuador terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pengeboran minyak di Amazon. Chevron menuduh bahwa lembaga lingkungan Ekuador terlibat dalam pemalsuan bukti dan korupsi dalam proses hukum yang berlangsung di Ekuador. Kasus ini melibatkan sengketa perdata internasional antara perusahaan asing dan lembaga non-pemerintah. Yang kelima itu ada kasus Philip Morris dengan Uruguay. Kasus pelanggaran hukum perdata yang keenam ini terjadi tahun 2010. Philip Morris, perusahaan rokok internasional, mengajukan gugatan melawan pemerintahan Uruguay terkait kebijakan anti merokok yang diimplementasikan oleh negara tersebut. Philip Morris mengklaim bahwa kebijakan tersebut melanggar perjanjian investasi bilateral antara Uruguay dan Swiss, tempat Philip Morris berbasis. Kasus ini melibatkan pertentangan antara kebijakan publik dan perlindungan investasi asing. Yang ketujuh, ada kasus Samsung dengan Apple. Kasus pelanggaran hukum perdata yang satu ini terjadi pada tahun 2012. Samsung, perusahaan elektronik Korea Selatan, dan Apple, perusahaan elektronik di Amerika Serikat, terlibat dalam serangkaian gugatan paten di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Kedua perusahaan saling menuduh melanggar paten dalam desain dan teknologi produk mereka. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran hukum perdata internasional dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual antara perusahaan multinasional. Yang terakhir, ada kasus Yukos dengan Rusia. Kasus pelanggaran hukum perdata yang terakhir ini terjadi pada tahun 2003. Ya, perusahaan minyak Rusia, Yukos, mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Rusia ke pengadilan arbitras permanen di The Hague, Belanda. Yukos mengklaim bahwa tindakan pemerintahan Rusia termasuk penuntutan pajak yang diklaim tidak adil, bertujuan untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Gugatan ini melibatkan sengketa perdata internasional antara perusahaan dan negara yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kebijakan investasi.